Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal dengan bentuknya seperti ini saya berikan contoh dan penyelesaiannya ya. Yang pertama, apabila diminta untuk menentukan nilai 216 pangkat 1 per 3 dikurangi 81 pangkat 1 per 4 ditambah 64 pangkat 1 per 6. Bagaimana penyelesaiannya? Ini penyelesaiannya dikerjakan satu per satu dulu. Jadi 216 pangkat 1 per 3 dicari hasilnya. Kemudian 81 pangkat 1 per 4 dicari hasilnya. Selanjutnya 64 pangkat 1 per 6 dicari hasilnya. Yang pertama 216 pangkat 1 per 3. Nah, caranya bagaimana? Jadi yang bilangan pokok ini 216 ini kita ubah menjadi bilangan pokok yang lebih kecil gitu loh. Jadi dengan bilangan pokok yang lebih kecil, jadi dibagi dulu. Kita punya beberapa bilangan pokok yang sering digunakan ya, yaitu ada 2, kemudian 3, 5, 7. Biasanya hanya sekitar ini aja, bilangan prima pertama. Jadi 216 coba kita bagi 2. Oh bisa, 108. Kita bagi 2 lagi, hasilnya 54. Dibagi 2 lagi, hasilnya 27. Bagi 2 bisa enggak? Enggak bisa, biasanya dibagi 3. Makanya kita bagi 3, hasilnya 9. 9 bagi 2 enggak bisa, berarti urutannya setelah bagi 2 enggak bisa, bagi 3. Bagi 3, oh bisa, 3. Di sini 1 per 3. Itu cara mencari bilangan pokok yang kecil. Dari sini diperoleh 2 pangkat 3. Ini kan 2-nya 2 kali 2 kali 2 bisa ditulis 2 pangkat 3. Kemudian 3 kali 3 kali 3 bisa ditulis 3 pangkat 3 pangkat 1 per 3. Hasilnya kalau kita mengacu dari rumus yang ini, saya tuliskan A pangkat M kali A kali B kah? B pangkat N pangkat C. Itu bisa ditulis dengan A pangkat M kalikan C dikalikan B kali N kali C. Berarti 2 pangkat 3 pangkat 1 per 3 ini dikalikan 3 pangkat 3 kali 1 per 3. Kalau terbatas oleh kurung kayak gini, itu artinya pangkatnya dikalikan. Jadi 2 pangkat 3 pangkat 1 per 3 itu di sini hasilnya 2 dikalikan 3 pangkat 3 pangkat 1 per 3 hasilnya 3. Sama dengan 6. Nah, ini kita simpan dulu. Hasil 216 pangkat 1 per 3 hasilnya 6. Selanjutnya 81 pangkat 1/4. Kita ubah menjadi bilangan pokoknya, itu bilangan prima yang kecil. Bagi 2 bisa enggak? Enggak bisa. Bisanya bagi 3. Oke, hasilnya 27. Bagi 3 lagi hasilnya 9. Bagi 3 lagi hasilnya 3. Sehingga diperoleh 3 kali 3 kali 3 kali 3 bisa kita tulis 3 pangkat 4 pangkatkan lagi 1/4 ini ya. Nah, artinya kalau dalam kurung kayak gini itu dikalikan. Jadi 3 pangkat 4 kalikan 1/4. 4 kalikan 1/4 itu kan bisa dicoret ya kalau perkalian. Ini sama ini. Artinya 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 adalah 3. Selanjutnya untuk 64 pangkat 1 per 6. Oke, kita bagi dulu menjadi ini 2 ya. Bagi 2 bisa enggak? Bisa, ternyata hasilnya 32. 32 bagi 2 lagi, oh hasilnya 16. 16 bagi 2 lagi hasilnya 8. 8 bagi 2 lagi hasilnya 4. 4 bagi 2 hasilnya 2. Jadi 2-nya pangkat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 2 pangkat 6. Dipangkatkan lagi 1 per 6. Hasilnya, ini kan karena perkalian boleh dicoret. Kalau penjumlahan pengurangan tidak boleh dicoret. Sehingga hasilnya 2 pangkat 1 sama dengan 2. Selanjutnya hasil akhir. Semuanya kita gabungkan. Jadi yang dari sesuai soal tadi ya. 216 pangkat 1 per 3 dikurangi 81 pangkat 1/4 ditambah 64 pangkat 1/6. Hasilnya 6 dikurangi 3 ditambah 2.
Berarti hasilnya adalah 5. Seperti itu. Kemudian untuk contoh soal yang nomor 2, kalau bentuknya seperti ini. Nah, ini juga sama. Kita cari satu per satu. Yang pertama 1/8 pangkat negatif 1/3. Nah, 1/8. 8 itu kan belum bilangan prima ya. Kita ubah menjadi bilangan pokoknya itu bilangan prima. Jadi 8 itu kan sama artinya 2 pangkat 3. Nah, kita mengenal rumus bahwa apabila ketemu, saya tuliskan di sini, 1 per A itu artinya A pangkat min 1. Nah, kalau 1 per A itu artinya A pangkat min 1. Kenapa pangkat min 1? Karena di sini A-nya itu kalau tidak dikatakan lain pangkat 1. Berarti kalau 1/2 pangkat 3 itu bisa ditulis menjadi 2 pangkat min 3. 2 pangkat min 3 di sini pangkatkan lagi min 1/3. Saya katakan kalau ada kurung itu artinya dikalikan pangkatnya. Sehingga 2 pangkat min 3 kali min 1/3. Negatif ketemu negatif hasilnya positif ya. 3 kalikan 1/3 boleh dicoret. Sehingga hasilnya adalah pangkat 1. Dengan hasil akhir 2. Begitu juga yang ini 1/9 pangkat min 1/2. Itu artinya 1/9 bisa diubah menjadi 3 pangkat 2. Sehingga hasilnya 3 pangkat min 2 pangkat min 1/2. Dikalikan ya, 2 ketemu 2 habis, min kalikan min 1 hasilnya 1. Berarti 3 pangkat 1 sama dengan 3. Kemudian yang 1/216. Nah, ini seperti yang di depan tadi. 216 itu kan artinya 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Ini bisa kita pecah menjadi 1/2 pangkat 3 dikalikan 1/3 pangkat 3. Pangkatkan negatif 1/3. Ini diubah dengan rumus yang di sini tadi. Hasilnya 2 pangkat min 3 kali 3 pangkat min 3. Sehingga bisa juga ditulis dipecah yang 2 pangkat min 3 pangkatkan lagi min 1/3 dikalikan 3 pangkat min 3 kalikan pangkatkan lagi min 1/3. Yang ini kita peroleh 2, 3-3-nya dicoret, ini juga 3 dicoret, hasilnya 3. Oh, berarti hasilnya adalah 6. Hasil akhir. Kemudian yang di sini ada tambahan 16/81 pangkat 1/4. Bagaimana? Nah, 16/81 pangkatkan 1/4 itu artinya 16 pangkat 1/4 dikurangi 81 pangkat 1/4. 16 kita ubah bentuknya dengan bilangan pokoknya bilangan prima kecil. 16 itu bisa ditulis 2 pangkat 4. 81 bisa ditulis 3 pangkat 4. Sehingga 2 pangkat 4 pangkatkan lagi 1/4 ini kan jadi perkalian. Coret-coret 2 pangkat 1 hasilnya 2. 3 pangkat 4 pangkatkan lagi 1/4 ini juga bisa dicoret-coret. Jadi 3 pangkat 1 hasilnya 3. Oh, 2/3. Kemudian dari semuanya kita gabungkan. Jadi 2, di sana tadi 2 ya, tambah 3, tambah 6, tambah 2/3. Hasilnya 11 2/3. 11 tambah 2/3. Bisa langsung ditulis 11 2/3 atau kita samakan penyebutnya dulu. Kalau samakan penyebutnya berarti penyebutnya dibuat 3 karena ini udah 3 ya. 11 itu berapa per 3? Oh, 33/3. Hasilnya ditambah 2/3 hasilnya 35/3. Kemudian untuk yang nomor 3, tentukan nilai X dari persamaan berikut. Jadi kita punya 1/3X sama dengan 1/81. Karena 3X dengan 81 posisinya di penyebut, maka nilainya itu akan sama. Jadi 3X itu sama dengan 81. Nah, caranya gimana menentukan nilai X-nya ini? 3 pangkat X. 3 pangkat X di sini 81. Berarti kita harus mengubahnya menjadi bentuk yang sama.
81 kita ubah menjadi 3 pangkat berapa? Oh, ternyata 81 itu adalah 3 pangkat 4. Sehingga 1/3 pangkat X sama dengan 1/3 pangkat 4. Di sini bisa diperoleh X-nya sama dengan 4. Ini ya, kedudukannya sama. Kemudian yang B, akar dari 5 pangkat 3x-1 sama dengan 625. Ini ya, penyelesaiannya. Kalau akar tidak disebutkan lain, artinya di sini nggak ada angka 3, 4, 5, 6. Itu maksudnya di sini adalah 2. Jadi akar dari 5 pangkat 3x-1 itu bisa ditulis 5 pangkat 3x-1 per 2. Sama dengan 625, karena di sini menggunakan 5, maka kita ubah supaya 625 ini bilangan pokoknya juga 5. Oh, ternyata 5 pangkat 4. Sehingga dari sini diperoleh 3x-1 per 2 sama dengan 4. Berapa nilai X-nya akan kita cari. Nah, karena di sini per 2, ini per 2 ya. Pasti pecahan itu bikin ribet. Kita hilangkan per 2-nya ini. Bagaimana? Dikalikan dengan 2. Kalau ruas kiri kalikan 2, ruas kanan juga kalikan 2. Sehingga diperoleh ininya kan. Nah, perkalian, pembagian boleh dicoret. Tetapi penjumlahan, pengurangan tidak boleh. 3x-1 sama dengan 4 kali 2, 8. Sehingga diperoleh 3x sama dengan 9. Tujuan awal kita mencari nilai X. Nah, X-nya kan di sini, 3x ini. 3x ini supaya menjadi X bagaimana? Ada angka 3, ada perkalian 3. Maka kita bagi dengan 3. Ruas kiri bagi 3, ruas kanan juga bagi 3. 3x per 3 kan tinggal X saja. Ini ditulis di bawahnya. Kemudian 9/3 hasilnya 3. Oh, ternyata X-nya adalah 3. Selanjutnya untuk soal ini yang C ya. 7x per 7 sama dengan 49. Berapa nilai X-nya? Nah, seperti yang soal B tadi, 7x per 7 sama dengan 49. Karena pembagian ini pecahan kan bikin males, maka kita usahakan nggak ada pecahan. Jadi 7 yang di bawah ini harus hilang. Caranya hilang gimana? Pembagian, maka supaya hilang diganti dengan perkalian, ditambah dengan perkalian. 7x per 7 dikalikan 7. Ruas kiri kalikan 7, ruas kanan juga kalikan 7. Hasilnya 7x sama dengan 343. Karena di sini bilangan pokoknya 7, maka 343 juga diubah menjadi 7 pangkat berapa? Ternyata 343 itu 7 pangkat 3. Sehingga diperoleh hasilnya X sama dengan 3. Seperti itu. Ini berbeda dengan soal kita. Jadi tolong dipahami baik-baik.